Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah sebelumnya dikaitkan dengan isu pergantian Menpora. Meski kabar itu terbantahkan, kini namanya terseret dalam dugaan penggelapan pajak. Hal ini bermula ketika politisi Kisman Latumakulita menyinggung laporan harta kekayaan Raffi Ahmad saat membahas isu reshuffle kabinet. Dari laporan LHKPN, Raffi Ahmad diketahui memiliki kekayaan lebih dari 1 triliun rupiah. Namun disebut hanya membayar pajak sekitar 1 miliar rupiah, sehingga menimbulkan dugaan adanya selisih besar yang tidak sesuai. Perhitungan Kisman menyebut seharusnya Raffi Ahmad membayar pajak hingga 340 miliar rupiah. Dugaan ini pun memicu tanda tanya besar karena Raffi Ahmad saat ini juga berstatus sebagai utusan khusus presiden, sehingga publik menilai kasus ini menyangkut kredibilitas pejabat negara. Meski demikian, Kisman menekankan perlunya klarifikasi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa agar isu tersebut tidak berkembang liar. Ia berharap dugaan ini tidak benar, sebab bila terbukti akan sangat merugikan negara sekaligus mencoreng kepercayaan rakyat. Pak Raffi Ahmad itu, kita panggil Pak Raffi karena dia penasihat presiden bidang kepemudaan. Aset kekayaan dia di LHKPN itu 1 triliun lebih. Tapi dugaan dia bayar pajak itu cuma 1 miliar. Wow, penggelapan pajak itu kejahatan, Bang. Untuk pejabat negara itu aib. Ini bukan contoh baik sebagai pejabat negara. Harusnya kalau dia dengan aset LHKPN itu 1 triliun lebih, dia bayar pajak itu progresif. Sepertiga dari itu adalah untuk bayar pajak. Jadi mesti dia bayar pajak sekitar 340 miliar, 330 miliar lah. Gitu ya, banyak juga itu. Untuk harus, ini dia pajak, dugaannya dia bayar pajak cuma 1 miliar lebih saja. Ini bukan karakter contoh dari aparatur negara yang baik, Pak Presiden. Ini tidak bagus di negara-negara Barat, Amerika dan Eropa. Ini aib bagi seorang pejabat negara. Iya. Tolong diklarifikasi lagi, tolong ditanyakan lagi. Pak, titip juga Pak Menteri Purbaya, ini pejabat-pejabat negara yang bayar pajak nggak beres ini. Mudah-mudahan tidak benar ya. Tapi kalau benar Pak Raffi Ahmad itu bayar pajak cuma 1 miliar lebih dari aset kekayaan dia 1 triliun, sangat disayangkan sekali gitu loh. Iya. Ini bagaimana rakyat kecil di bawah mau disuruh taat pajak kalau pejabat negaranya mulai Raffi Ahmad ini. Oke. Ini mudah-mudahan lagi-lagi saya ingat, mudah-mudahan tidak benar. Iya. Tapi kalau ini benar, sayang sekali. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, Raffi Ahmad dituduh gelapkan pajak 300 miliar. Jadi Raffi Ahmad ini kan pejabat negara, hartanya 1 triliun. Nah, lazimnya pejabat yang memiliki harta segitu bayar pajaknya itu sekitar 340 miliar. Nah, Raffi Ahmad cuman bayar 1 miliar. Itu artinya Raffi Ahmad sudah menggelapkan pajak 300 miliar lebih. Raffi, mudah-mudahan ini hanya tuduhan yang tidak mendasar ya. Mudah-mudahan ini tuduhan yang tidak ada bukti. Saya percaya kok sama AA Raffi. Hartanya 1 triliun, bayar pajaknya cuma 1 miliar. Berapa persen tuh? Ya ampun Raffi Ahmad, kok enak banget dirimu ya. Dirimu itu sudah pejabat negara loh, gak mau bayar pajak. Enak. Gimana? Komen kalian ya, coba dengan Raffi Ahmad ini. Utusan khusus Presiden Prabowo, Raffi Ahmad diduga gelapkan pajak 350 miliar.
Yang diduga gelapkan pajak, Raffi Ahmad. Pak Kisman yang rajin amat ya, amat teliti amat Pak gitu. Jadi statement ini guys, dugaan ini keluar dari mulut Bapak Kisman, seorang politikus. Menurut Pak Kisman ini, kekayaan Raffi itu lebih dari 1 triliun. Yang harusnya Raffi ngebayar pajak tuh sekitar 340 miliaran. Tapi ada dugaan bahwa Raffi ini cuma bayar 1 miliar gitu. Cuman Pak Kisman sendiri nih ya juga kurang yakin nih dengan statementnya ini. Jadi beliau meminta kepada Menteri Keuangan buat ngecek lagi dan bikin klarifikasi lanjutan mengenai ini. Pokoknya yang komentarin ini politikus namanya Pak Kisman. Kalau yang komentarin Pak Kisman, Bu Kismin nih. Gua nih, Bu Kismin. Bukan politikus, tapi orang rakus gua. Makan gue banyak. Jadi kurang tahu nih ya. Belum pasti banget nih ini berita bener apa kagak nih. Cuman kalau bener, apakah bayar pajak 1M dengan kekayaan lebih dari 1 triliun itu termasuk benefit khusus karena beliau utusan khusus? Itu dia. Cuman ya kita berharapnya nggak bener lah ya. Karena kan kayak apaan aja sih gitu loh. Emang token listrik di rumah Raffi ini lagi habis atau bagaimana sampai harus gelap-gelapan begitu? Sampai pajak juga digelap-gelapkan sih. Terang-terangan aja kan bagus gitu loh. Ngapain harus gelap-gelapan? Raffi Ahmad lahir 17 Februari 1947. Sekarang Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan khusus di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Raffi Ahmad sekarang lagi dituding menggelapkan uang pajak senilai 300 miliar dan dibayar cuma 1 miliar. Kira-kira ini berita benar apa enggak ya? Tapi menurut saya pribadi ya, menurut saya sendiri, ini tidak benar. Karena saya lihat dari kekayaan Raffi Ahmad itu sudah begitu melimpah. Raffi Ahmad itu sebelum masuk di utusan khusus utusan presiden ya, masuk di kabinet presiden, Raffi Ahmad itu emang sudah kaya raya dengan istrinya Nagita Slavina. Udah kaya raya. Raffi Ahmad itu keturunan Sunda dan Pakistan. Beliau adalah pemain film, produser, konten kreator, presenter, dan banyak mempunyai bisnis-bisnis yang lain yang begitu melimpah hartanya dengan istrinya. Saya sih enggak pasti ya kalau Raffi Ahmad itu tenggelam ke 300 miliar. Nggak percaya, pasti ada yang mau fitnahnya. Kita cari tahu kebenarannya. Harus cari tahu kebenarannya nih. Siapa yang mau fitnahnya? Ini hoax atau fakta? Kita tunggu berita selanjutnya. Raffi Ahmad menjadi Menteri Menpora, Menteri Olahraga. Katanya sudah diseleksi oleh Bapak Prabowo. Gimana ceritanya ya? Raffi Ahmad bisa menjadi Menteri Olahraga. Artis komedi, jutawan, sultan. Oh, ternyata Indonesia itu yang punya duit bisa menjadi apa-apa ya. Orang Indonesia itu ya, kalau orang terkenal itu bisa menjadi apa-apa ya. Ternyata duit itu bisa mengalahkan segala-galanya daripada kepintaran atau kepandaian. Terus ya, rakyat jelata banyak yang pintar, banyak yang pandai, sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya pengangguran, lontang-lantung, gak ada kerjaan, ya gitu. Nah, kalau orang-orang yang kaya sudah dekat sama pejabat, ya paling diangkat terus jadi pejabat-pejabat ya. Gak ada gunanya kita sekolah lagi ya. Gak ada gunanya kita menuntut ilmu tinggi-tinggi, ujung-ujungnya kita gak akan pernah dipilih jadi pejabat-pejabat. Karena duit mengalahkan segala-galanya. Itu ya. Kasus korupsi terlucu 2025 adalah kasus Raffi Ahmad yang dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang dari koruptor Alun yang itu merugikan negara sampai dengan ribuan triliun. Nggak main-main kan teman-teman? Oke teman-teman, jadi kalau kita berbicara tentang kasusnya Raffi Ahmad, kasusnya apa sih? Ternyata kasusnya nggak ada teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang kasus tindak pidana pencucian uang, apalagi itu kasus besar ya, itu kita harus lihat rilis dari aparat penegak hukum. Apakah aparat penegak hukum sudah
sudah merilis kasus Raffi Ahmad, ternyata belum, tidak ada kasus sama sekali. Jadi orang-orang yang mentransmisikan tentang tindak pidana pencucian uang yang disampaikan di sosial media itu menurut saya melanggar pasal 411 KUHP, pasal 410 KUHP, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE sampai dengan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi hal-hal yang kita transmisikan di sosial media harus berdasarkan data formil dan material yang resmi. Siapa yang resmi? Yaitu tadi, pertama Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian kepolisian, ya kan kita sudah bisa lihat datanya. Nah, jadi ketika berbicara tentang kasusnya Raffi Ahmad, berarti kita berbicara tentang politik aja, karena kalau kita menggunakan pisau ukur hukum, kita nggak akan menemukan kasusnya. Tetapi kalau kita menggunakan pisau ukur politik, kita akan ketemu clue-nya. Clue yang pertama, teman-teman, kita lihat dulu siapa sih Raffi Ahmad. Oh, ternyata Pak Raffi Ahmad adalah pendukungnya Pak Prabowo Subianto, ya, Pak Prabowo Subianto. Jadi dalam Pilpres kemarin Raffi Ahmad adalah salah satu pendukungnya. Lalu kemudian siapa sih yang menyerang Raffi Ahmad? Yang menyerang Raffi Ahmad itu salah satunya influencer adalah Ferry Irwandi. Siapa sih dia? Oh, ternyata pendukung Anies Baswedan, ternyata pendukung Tom Lembong. Nah, itulah teman-teman, kalau kita melihat dari segi politiknya, baru kita akan menemukan clue-nya. Tetapi kalau kita sekali lagi melihat dari sisi hukumnya, kita tidak akan menemukan kasusnya. Jadi kenapa hal ini diungkap, kenapa hal ini dipublish besar? Karena Raffi Ahmad merupakan artis yang besar, sehingga kemudian menyenggol nama-nama artis besar tentu akan berpeluang lebih besar dalam hal publish.